kualitas dirinya drop ya. Itu makanya nggak boleh gitu. Penting dari ditanamkan kecil. ya. Atau perempuan udah cantik-cantik tiba-tiba gitu terus tiba-tiba ada yang kecolek dia atau gimana dia kaget parahnya keluar umpatan gitu langsung kualitasnya turun nyungsep. Aku heran loh sama anak-anak sekarang ya. Jadi tadi tuh anakku tunjukin gitu, dia punya grup chat gitu sama teman-temannya gitu kan. Dia mau tunjukin sesuatu, terus aku buka gitu. Pas buka grupnya, baca grupnya, aku kaget. Hah? Gue bilang, ini teman-teman kamu gini chattingnya ngobrolnya kayak begini? Dia ketawa, wah emang kenapa mami? Isinya umpatan semua. Anak sekarang gitu ya. Itu masih mending ya. Ini aku belum lama lihat di restoran. Anak kecil ngambek guling-gulingan. Dia ngata-ngatain mbaknya. Ngata-ngatainnya pakai kebun binatang lagi. Aduh. Masih kecil padahal. Kok bisa gitu ya? Ya? Aduh, itu pasti mencontoh. Dari mana ya? Pasti contoh. Iya, benar-benar. Kayaknya seru tuh kalau kita bahas hal ini ya. Ngobrol yuk. Yuk. Selain kasih teladan, anak kecil itu penting loh ditanamkan nilai-nilai baik. Iya, harus tahu etika yang basic ya, jangan sampai tuh kebablas sampai gede kebiasaan nggak bener ya. Dari kecil aja harus diajarin. Gitu, ya. Iya, aku pernah lihat loh ada orang yang profesor atau apa dia kayak ngajarin gitu ya. Itu ada 7 etika dasar yang sangat penting. Ini pelajaran parenting ya buat para orang tua gitu. Nah, teman-teman inget dong ya sahabat perempuan semua ya. Ya. Yuk. Coba nih ya. Salah dua. Ada 2 ya. Yang saya tahu adalah satu tuh gak boleh mengumpat itu. Oh iya. Itu berhubungan ya, dengan itu tadi kualitas diri ya. Kualitasnya. Iya ya, orang kalau misalkan contoh nih ceritanya udah keren banget ceritanya. Kalau anak cowok ya, udah pakai jas, pakai dasi, wah kelihatannya penampilan oke. Wah kayaknya bos nih, pemimpin gede nih. Tapi begitu ngomong, yang keluar dari ngomongnya itu tadi umpatan kebun binatang itu kan langsung ya di mata orang langsung nilai diri, kualitas dirinya drop ya. Itu makanya nggak boleh gitu, penting dari ditanamkan kecil. ya. Atau perempuan udah cantik-cantik tiba-tiba gitu terus tiba-tiba ada yang kecolek dia atau gimana dia kaget parahnya keluar umpatan gitu langsung kualitasnya turun nyungsep. Iya kan, benar. Jadi nggak boleh tuh memang mengumpat satu. Betul. Terus Ci, yang kedua adalah nggak boleh menyela. Nah, ini salah satu juga nilai-nilai. Kalau kita menyela itu ada anak tuh memang orang tuanya lagi ngobrol terus tiba-tiba menghormati orang gitu ya. Oh itu juga tuh. Boleh dicatat ya. Tapi zaman dulu memang kan kita begitu ya. Tapi kayaknya zaman sekarang memang karena merdeka kali ya. Jadi mereka tuh bebas langsung merdeka langsung ya. Guru ngomong atau apa ngomong langsung. Tapi kalau saja, tapi kalau guru ngomong harus ya stand di sekolah ya harus itu. Kadang kan yang di rumah atau apa gitu ya di mana gitu kan di luar. Iya. Terus mungkin hal yang perlu ditanamkan ke anak-anak juga ya tentang kebiasaan misalnya dia mengambil mengambil barang gitu harus ditaruh ke tempatnya lagi. Oh iya. Iya kan? Itu betul. Iya, kalau kadang-kadang kan ada anak ngeberantak semua mainan ngeberantak gitu, terus dia tinggal gitu. Nah, itu kayak ada mbaknya biasanya mbaknya itu aku nggak bener tuh. Nggak iya. Nggak boleh ya. Jadi harus dilatih kebiasaan. Harus dilatih bener. Dia udah ngeberantak, udah main, bisa rapiin. Balikan ke tempatnya. Harus balikin ke tempatnya. Nggak boleh ditinggalin begitu. Makan juga sama.
Habis makan, piring kotornya Langsung ditaruh. ditaruh Betul. walaupun tidak Tempatnya. dicuciin asal Iya. dibawa ke tempat cuci piring. Nah itu hal sederhana, Iya. tapi Mama. gitu ya. Oh iya juga. Terus satu lagi, tidak mengambil barang orang lain ya Tanpa izin. Tanpa tanpa izin. izin. Betul. Tunggu deh Neng, itu yang ngomong soal beres-beres ya. Aku mau ada satu yang aku cermati nih. Sekarang kan kalau kita makan di mana-mana tuh mulai banyak sebenarnya restoran fast food. Iya. Ya. Restoran fast food yang kita tahu bukan makan di restoran yang ada pegawai atau pelayan yang melayani meja per meja. Aku sering banget kalau udah ke tempat kayak gitu, mau duduk ya, itu Masih meja banyak. berantakan, Masih banyak. tisunya, bekas gelasnya, apa semua itu berantakan, nggak Iya, diberesin. iya. Nah itu salah satu tuh, salah satu. Itu sekarang udah harus ini loh. Diberesin. Kita kalau habis makan harus kembaliin ke Harus Traynya, kembaliin ada traynya, traynya, harus tempat kembaliin. khusus. itunya Iya. harus diberesin gitu Tuh. ya. Bekas-bekas Nah, makanannya aku sering banget dibersihin. soalnya gitu. Nah, kalau di rumah mungkin anak kita gitu ya, tapi Iya. kadang kalau di tempat luar tuh kita harus ingetin juga anak-anak. Dek, beresin gitu ya. Tisu semua diberesin. Itu di luar. Terus sama ya itu tadi kursi-kursi. Iya Kalau kalau habis duduk di sekolah luar. juga kan ke anak-anak sekolah sekarang juga kan diajarin gitu kan. Kursinya Gitu habis keluar, ditutup harus lagi ya. dimasukin lagi. Iya. Hal kecil Betul. tapi itu hal-hal Itu dasar ya. kebiasaan ya membereskan sesuatu itu. Iya, kebiasaan Betul. yang baik. Terus Iya banyak. apalagi ya Udah. etikanya? Kayaknya yang aku lihat sih itu 2 hal itu aja ya. Yang satu lagi tadi itu. Iya, yang pada saat tadi. meminjam barang Kan harus harus menambah dikembalikan. lagi. Izin dulu. Oh izin dulu. izin, Oh ya izin. kadang nggak pakai izin main ambil Main ambil aja, main pakai aja Iya, gitu iya. kan. Kadang-kadang kan Oh. gini ya, misalnya kagok gitu mau ke warung doang deket, pakai aja sendal orang gitu. Iya. Padahal dia jangan orang Kasihan loh itu. Sering banget tuh pas gitu ya cari mana sendalku ya gitu. Suka ngilang. Iya pinjam sebentar gitu. Tapi Ya kan apalagi jangan kalau izin. tinggalnya di kos-kosan atau di Iya. dorm yang Iya, rame-rame itu gitu ya, ya kadang ya Heeh. main pakai aja tuh Kadang-kadang sendal. udah saking dekatnya gitu kali, nggak mau izin gitu. Tapi Iya. kan itu hal yang Tapi penting tetap ya. harus, Penting, Tetap harus. harus. Jadi Iya. dia jangan sampai orang itu lapor polisi, nggak tahu ya kejadiannya sepele. Iya itu Bukan tandanya pencurian, hanya minjem. iya. Aku juga ngebiasain anak-anakku walaupun kita saling tuker-tukeran baju atau itu kita harus ngomong dulu. ngomong. Mami pinjam ya gitu atau ini pinjam ke cicinya, Kakaknya. kakaknya Iya. atau itu iya. Atau tanya dulu boleh nggak Boleh kalau nggak? dipinjam Iya. gitu kan kalau dikasih pinjam ya baru dipinjam pakai. gitu Iya. ya kalau nggak dikasih Ya apa udah. ini ngajarkan karakter apa ya tadi yang ini Apa? pinjam Kebiasaan. barang harus Pola asuh ya. Oh iya ya itu Pola pola asuh. asuh. Pola asuh yang baik ya. Iya, Dan pola asuh yang baik, betul. dalam Untuk yang keluarga terakhir itu ya, harus itu ya harus apa kebiasaan bilang dulu ya minta izin minta lah izin. intinya ya minta izin mau pinjam mau apa ya. Iya. Betul. Nah, ada lagi nih. Menyapa orang yang lebih tua. Oh iya, Nah, itu harus. Yang Sekarang- lebih tua kita sekarang sapa jarang dulu. Iya. Aku jarang lihat anak muda yang selamat pagi Bu misalnya Iya. gitu. Iya. Kadang-kadang kalau Nyelonong. nggak kenal ya udah lewat gitu. Iya. Jarang banget yang misalnya ngangguk aja dikit gitu ya. Itu Iya, udah bagus betul. ya. Iya. Udah Iya. sopan gitu kan. Iya betul. Kalau enggak kalau datang ke rumah orang Iya, panggil gitu. menyapa. Kalau misalnya dia ke rumah orang, aku suka ingetin, jangan lupa ya bilang selamat pagi, selamat Iya, siang. kalau sama mau pulang om, minta tante, Kalau gitu. pulang minta izin pulang. Iya, gitu betul. ya. Kalau datang menyapa. Pulang dulu ya. Iya. Betul. Iya, harus ya. Nah, itu Dan etika tuh. Juga bukan sama orang tua temannya, emang kadang sama guru ya. Anak-anak sekarang suka bener kata Cianti ya. Kalau yang sopan-sopan bener sampai gini. Saling. Iya. Iya, Iya, salim. iya. Tapi kalau yang Cuek-cuek jalan aja udah cul gitu keluar. Itu pola asuh. Pola asuh benar. Etika kan etika. Etika Kita harus memang. ngajarin anak-anak itu Mesti etika. dikasih tahu ya kayak gituan ya dari Etika kecil ya. yang baik Etika ya, yang itu baik, ya, iya. menghormati orang yang lebih tua, menyapa. Betul. Terus meminta maaf, belajar minta maaf. Oh iya. Kadang-kadang dia nggak berasa kan? Ya udah gitu aja. Mungkin dia berasa salah tapi gengsi ya. Gengsi. Iya. Katanya. Masa Aku hal punya itu aja pengalaman gitu. nih. Anakku waktu kecil ya, dia umur 5 tahun.
Dia kesel sama mbaknya, dia gebuk kepalanya mbaknya. Terus aku lihat di situ kan, aku marahin, aku bilang minta maaf, nggak mau loh. Bener-bener nggak mau sampai dia nangis. Aku bilang minta maaf, sampai nggak minta maaf, aku akan hukum terus. Lama loh, itu kalau nggak salah ada 1 jaman ya. Baru ngomong maaf. Iya, dia nggak keluar tuh dari mulutnya, bener-bener nggak keluar loh. Mau minta maaf, sampai nggak itu akhirnya ngomong. Ya karena memang pertamanya itu kan belajar untuk mengucapkan pertama kali dia ini. Aku pernah ngalamin ya, anakku juga pernah gitu ya. Karena kembar, jadi yang satu ini nangis gitu kan karena ini. Terus aku bilang minta maaf, gak mau. Sampai aku panggil ke ruang sendiri, aku ajak ngomong. Kenapa gak mau minta maaf gitu ya? Jadi rupanya dia merasa dia tidak berbuat sesuatu yang salah, gitu. Kenapa jadi dia harus punya, minta maaf? iya, jadi dia punya pola pandang. Kenapa aku harus minta maaf? Aku nggak salah. Karena dia merasa, emang dia yang salah, dia yang gangguin gue dulu gitu. Nah, terus dia gitu bikin. Mungkin dia merasa begitu, dia merasa tidak bersalah. Itu sampai aku jelasin, Cel. Waktu itu anak masih kecil ya, kecil gitu. Sampai aku bingung ya gimana cara jelasinnya. Ya pokoknya untuk sesuatu yang kamu apalagi sudah main fisik ya, gitu kan. Kamu melakukan sesuatu, ya walaupun kamu punya alasan. Kadang kita merasa kita punya alasan untuk kita tidak meminta maaf. Untuk tidak meminta maaf atau untuk kita bertindak apa ya namanya kekerasan ya, boleh dibilang kekerasan kan gitu ya. Kalau kita sampai pukul atau apa kan. Nah, aku bilang tapi tindakan kekerasan itu tetap tidak bisa ditolerir, tidak diizinkan apapun reason kamu gitu ya. Kalau kamu memukul itu udah menyakiti gitu. Walaupun dia berbuat salah juga gitu ya, itu nanti harusnya dia juga minta maaf gitu. Tetapi kamu menyakiti dia, nah itu kamu harus mengambil tanggung jawab meminta maaf gitu. Nah itu agak lama. Akhirnya aku diamin. Akhirnya baru bisa keluar, kan? Baru bisa keluar minta maafnya gitu. Itu belajar dia untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Tindakan dia gitu loh, yang impulsif itu kan, pukul gitu. Aku takutnya ntar di luaran anak orang siapa aja dia nggak seneng, dia main pukul gitu kan. Iya, karena banyak anak-anak yang gitu, yang dia mukul tapi dia nggak berasa, aku nggak salah kalau dia duluan, tapi sebenarnya itu salah gitu. Nah itu yang di otak mereka nggak bisa terima, gue salahnya di mana gitu. Itu. Jadi mesti diajarkan dari dini ya, dari kecil ya. Betul. Ini kan ada 2, 6. Ada satu lagi yang ke-7 ya. Nah ini satu lagi nih. Satu lagi yang ke-7 itu aku jadi ingat dulu zaman kita kalau kecil itu kan suka ditanya hobinya apa gitu kan. Oh saya menari, melukis, mau apa. Terus ada anak yang kalau hobi olahraga, aku hobi olahraga gitu. Oh aku mah gak hobi olahraga, aku hobinya baca gitu kan. Jadi dulu aku berpikir olahraga itu adalah hobi. Kalau hobi itu kan suka-suka. Boleh bisa dilakukan atau boleh enggak, tidak gitu kan. Ada pilihan kan namanya hobi gitu kan. Oh, aku gak hobi gitu. Tapi ternyata olahraga itu hubungannya dengan kesehatan. Jadi olahraga itu bukan pilihan, bukan hobi. Nah sebagai orang tua kita harus mengajarkan atau melatih kebiasaan berolahraga. Kalau anak kita itu mungkin mereka disuruh pilih. Nah aku punya anakku satu juga, dia gak suka olahraga. Dia bilang, Mami aku gak suka olahraga. Masa dari sekian banyak sports kamu gak ada yang kamu sama sekali gak ada yang kamu suka. Aku tanya gitu, terus dia pikir-pikir akhirnya dia bilang, ada, aku suka bulu tangkis kata dia gitu. Ya udah main. Jadi main ya bulu tangkis gitu kan. Nah, jadi memang menggali gitu loh. Apa yang kamu suka gitu. Karena sebenarnya olahraga itu kan fun, kayak permainan anaknya gitu ya. Juga fun ngelakuinnya. Tapi di balik itu ada nilai-nilai kesehatan yang sebenarnya dikejar tuh kan kesehatan fisiknya kan. Tetap anak harus ada olahraga, bergerak. Terus sama seleksi makanannya gitu. Nah memang habit itu ditanamkan dari keluarga sih gitu ya. Bagaimana orang tua kasih makan ke anaknya. Nah biasa itu anak-anak akan mengenang tuh, oh iya dulu saya dikasih makan ini. Ada kalau orang tua yang cari gampang ya, cap gampang makannya nugget kan. Junk food kan gitu kan. Jadi yang frozen food setiap hari gitu. Sosis setiap hari gitu. Karena orang tuanya mau gampang gitu kan. Nah orang tua mungkin harus dibekali juga gitu. Jadi harus bisa memilih makanan yang sehat, yang baik buat anak-anaknya gitu ya. Jadi yang ke-7 ini adalah mengajarkan hidup sehat buat anak-anak. Intinya itu benar juga ya, penting ya. Penting buat kedepannya.
ya kan, buat kualitas hidup anak itu sendiri. Bukan cuma karakternya bagus, Iya, tapi kesehatannya juga perlu. Karena Berarti kalau bener udah nih saya nih, udah nih. kebiasaan tuh kalau kayak gitu kan jadi susah, lebih susah kan Iya. untuk berubahnya. Iya. Kalau Kalau dari, udah dari jadi kecil kebiasaan. udah Dari kecil udah itu, Cel, lesin renang, iya lesin benar. sepak bola, Biar senang Basket. olahraga, lesin Iya basket. tapi ya di kan? sekolahan kan udah ada ada dapet. pelajaran ada olahraga dapet ya. itu. Harusnya mereka bisa memilih itu Enggak, ya. dulu waktu SD Zaman- ya, olahraga bukan ini loh. Aku nggak suka, aku lebih suka seni, gambar. Ya kan hobi ya. Hobi. Lu Iya, pikirnya iya. hobi. Aku juga sih. Dulu aku nggak milih olahraga. Gak suka. Bener. Aku suka olahraga. Aduh, ya begitulah. Jadi sahabat-sahabat perempuan, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Entah itu sahabat perempuan yang sudah memiliki anak atau sahabat perempuan yang belum menikah dan belum punya anak. Juga tetap kan pasti ada keponakan, ada anak tetangga, ada anak saudara gitu ya. Atau yang menjadi profesinya sebagai guru, pendidik, pembina dimanapun berada. Ya jadi penting sekali kita mengamati dan mulai menanamkan etika-etika, kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya. Seperti tadi ya kalau kita rangkum lagi, etika Tidak menyela, tidak menyela, etika sama tidak mengumpat. tidak mengumpat Ya. ya, Terus kebiasaan untuk bisa merapikan barang. merapikan barang. Dan kalau misalnya ambil barang harus izin dulu. minta izin dulu Iya. sama yang punya barang. Menyapa yang lebih tua. Oh, aku tambahin tuh Neng. Oh, ada lagi. Kalau udah pinjem barang, pas balikin jangan lupa bilang Terima kasih. Oh, iya. Jangan lupa itu kalau udah betul. udah Ya. dikasih pinjem barang harus bilang terima kasih. Iya betul Iya. betul. Itu tambahan tuh Tambahan ya. yang Ya, tepat. betul. Nah, Cel tadi Yang keberapa tuh? Orang lima tua ya? ya? Lima ya. Ya. Menyapa orang yang lebih tua, menyapa dia berada di mana gitu. ya, Ya. Terus keenam, minta maaf. harus mempertanggungjawabkan ya, harus berani Ya. minta Iya. maaf kalau berbuat salah ya. Nah, terus yang tadi yang ketujuh yaitu mengajarkan pola hidup sehat. Oke, sahabat perempuan, boleh ketik di kolom komentar buat komennya, buat solusi, buat pengalaman apapun yang mau dikomenin, ketik aja langsung di kolom komentar. Terus dukung kami dengan cara Like, share, dan subscribe. Di channel Cerita Perempuan. Dari perempuan, oleh perempuan, untuk perempuan hebat kita semua.